Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Kita akan melanjutkan kisah tentang part yang ketiga, tentang kisah Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhu memberi makan tamu di Madinah. Diriwayatkan oleh At-Tabrani dari Maimunah binti Al-Haris radhiyallahu anha, katanya, orang-orang telah melalui 1 tahun musim kemarau, sedang orang-orang Arab Badui biasa datang ke Madinah. Rasulullah SAW memerintahkan setiap orang sahabatnya membawa pulang seorang Arab Badui ke rumah masing-masing untuk melayani dan memberikan makan malam kepada mereka. Pada suatu malam, seorang lelaki Arab Badui telah datang dan ketika itu Rasulullah SAW hanya mempunyai sedikit makanan dan sedikit susu. Maka lelaki Arab itu memakannya tanpa menyisakan sedikit pun untuk Rasulullah SAW. Lelaki itu datang ke rumah Rasulullah SAW untuk 1 atau 2 malam lagi dan menghabiskan semua makanan. Aku pun berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Allah, janganlah kau berkati makanan yang dimakan oleh lelaki Badui ini yang menghabiskan makanan Rasulullah SAW dan membiarkan beliau." Kemudian pada suatu malam, lelaki Badui itu pun datang, tetapi hanya makan sedikit saja. Maka aku berkata kepada Rasulullah SAW mengenai kejadian ini. Rasulullah SAW datang bersama lelaki Badui itu dan lelaki itu telah memeluk Islam. Maka Rasulullah SAW bersabda, orang-orang kafir makan dengan 7 perut, sementara seorang mumin hanya makan dengan 1 perut saja. Al-Haisami berkata bahawa At-Tabrani meriwayatkannya secara lengkap. Sudah Ahmad meriwayatkan bagian akhir saja. Para rawiyat Tabrani dalam rawi-rawi sahih. Diriwayatkan oleh Ibnu Sa'ad dari Aslam, katanya, pada tahun Ar-Ramadan, tahun penceklik di masa Umar, orang-orang Arab Badui dari segala penjuru berdatangan ke Madinah dengan tujuan untuk mendapatkan bantuan makanan. Umar radhiyallahu anhu telah mengangkat beberapa orang untuk ditugaskan mengurus mereka dan membagi-bagikan makanan dan lauknya kepada mereka. Di antara mereka adalah Yazid bin Ukti dan An-Namir, Al-Miswar bin Makramah, Abdurrahman bin Abdul Qari, Abdullah bin Utbah bin Mas'ud radhiyallahu anhum. Setiap petang mereka akan berkumpul di tempat Umar radhiyallahu anhu untuk melaporkan apa yang telah mereka lakukan dan apa yang telah mereka alami. Setiap orang di antara mereka ditempatkan di sudut kota Madinah, sedang orang-orang Arab Badui itu tinggal di antara ujung Thaniyah, Al-Wada' hingga benteng Bani Harisah, Bani Abdul Asal, Al-Baki dan Bani Quraizah. Di antara mereka, sebagaimana tinggal di kalangan Bani Salimah, mereka semua seolah telah mengepung kota Madinah. Aslam berkata, pada suatu malam aku mendengar Umar radhiyallahu anhu berkata, sementara pada waktu itu orang-orang telah makan malam bersamanya, hitunglah orang-orang yang makan malam bersama kita. Pada malam berikutnya setelah mereka melakukan perhitungan, maka diketahui jumlah mereka adalah 7.000 orang. Umar radhiyallahu anhu berkata, hitung pula keluarga mereka yang tidak bisa datang ke sini, orang-orang sakit dan anak-anak. Setelah didata jumlah mereka adalah 40.000 orang. Kemudian kami tinggal selama beberapa malam sehingga orang-orang semakin bertambah banyak. Umar memerintahkan untuk menghitung jumlah mereka sekali lagi. Akhirnya mereka dapatkan bahawa jumlah orang yang makan malam bersama Umar adalah 10.000 dan selain mereka masih ada 50.000 orang. Tidak lama kemudian Allah mengirimkan awan yang berisi hujan. Tatkala hujan telah turun, aku melihat Umar mengangkat para sahabat di atas sebagai pengurus bagi setiap kaum Arab Badui yang berada di tempatnya masing-masing, dengan tugas mengantarkan mereka dari Madinah ke dusun masing-masing. Para sahabat itu juga memberi mereka makan pokok dan hewan-hewan tunggangan. Sungguh aku melihat Umar mengantarkan sendiri keberangkatan mereka. Telah terjadi juga banyak kematian di tengah mereka sehingga aku melihat 2/3 dari mereka telah mati dan hanya tersisa 1/3 jumlah mereka. Sedang periuk-periuk Umar terus dipakai untuk memasak oleh para petugasnya. Mereka membuat masakan dari tepung gandum dari waktu sahur sampai pagi.
lalu memberi makan orang-orang yang sakit. Mereka juga membuat masakan dari tepung gandum yang dicampur dengan minyak samin. Sedang Umar memerintahkan untuk memasak minyak zaitun sampai minyak tersebut menggelegak di dalam perut dan besar di dalam periuk yang besar di atas api hingga lenyap panasnya. Kemudian dibuatlah roti sarit dan minyak zaitun tersebut digunakan sebagai lauknya. Padahal biasanya orang-orang Arab Badui terserang demam bila memakan minyak zaitun, sebab mereka biasa makan minyak samin. Dalam tahun Ar-Ramadah itu, Umar tidak sekalipun makan di rumah salah satu anaknya maupun istrinya. Dia selalu makan malam bersama orang banyak sampai Allah memakmurkan lagi orang banyak. Ibnu Sa'ad meriwayatkan dari Firas Al-Dailami katanya, Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu menyembelih 20 ekor unta besar setiap kali makan yang berasal dari unta-unta yang dikirim oleh Amr bin Al-As dari Mesir. Sebagaimana tercantum dalam Mutakab Al-Kanz, diriwayatkan oleh Dinawari, Ibnu Sa'dzan dan Ibnu Asakir dari Aslam bahwa Umar bin Al-Khattab radhiyallahu anhu berpatroli pada suatu malam. Saat itu dia mendapati seorang wanita yang berada di dalam rumahnya, sedang anak-anaknya menangis di sekelilingnya. Terdapat pula sebuah periuk yang penuh dengan air tengah dipanaskan di atas api. Umar pun mendekati pintu rumah dan berkata, "Wahai hamba perempuan Allah, mengapakah anak-anak itu menangis?" Jawab wanita itu, "Mereka menangis kerana lapar." Tanya Umar, "Lalu periuk yang ada di atas api itu berisi api?" "Berisi apa?" Jawabnya, "Aku isi dengan air. Dengan demikian aku bisa membuat mereka lupa sampai tertidur, dan aku buat mereka mengira bahawa di dalamnya terdapat suatu makanan." Maka menangislah Umar. Lalu ia pergi menuju gudang tempat menyimpan barang-barang zakat dan mengambil karung. Ia mengisinya dengan tepung gandum yang halus, lemak, minyak samin, kurma, pakaian dan beberapa keping uang dirham sampai karung itu menjadi penuh. Dia berkata, "Hai Aslam, angkatlah karung ini ke pundakku." Aku berkata, "Wahai Amirul Mukminin, aku saja yang membawanya." Maka Umar berkata kepadaku, "Tiada ibu bagimu, hai Aslam, aku yang harus membawanya kerana akulah yang akan ditanyai mengenai tanggungjawabku terhadap mereka di akhirat." Aku pun mengangkat karung itu ke atas punggung Umar, lalu keduanya pergi hingga tiba di rumah wanita tersebut. Umar langsung mengambil periuk itu dan meletakkan tepung halus, sedikit lemak dan kurma di dalamnya. Umar sendiri pula yang mengaduk periuk itu dan meniup api di bawah periuk. Aku Aslam sampai melihat asap keluar dari sela-sela jenggotnya, dan akhirnya dia selesai memasak untuk mereka. Kemudian Umar menciduk makanan itu dan memberikannya kepada mereka sampai mereka kenyang. Ia pun keluar dari rumah itu dan menderum di hadapan anak-anak itu seperti seekor binatang buas. Sedangkan aku takut untuk mengajaknya bicara. Ia terus berbuat demikian sehingga anak-anak itu bermain-main dan tertawa-tawa gembira. Lantas Umar berdiri dan berkata, "Hai Aslam, kau tahu mengapa aku menderum di depan mereka?" Ku jawab, "Tidak." Jawabnya, "Sebelumnya aku telah melihat mereka menangis, maka aku tidak suka bila aku pergi dan meninggalkan mereka sampai kulihat mereka tertawa. Ketika mereka sudah tertawa, senanglah diriku." Demikian tercantum dalam kitab Mutakab Al-Kanz. Disebutkan pula dalam Al-Bidayah dari Aslam, katanya, "Pada suatu malam aku keluar bersama Umar menuju Harrah Wakim, arah bagian timur. Tatkala kami tiba di Sirar, sumur yang terletak 3 mil dari Madinah, tiba-tiba terlihat cahaya api," kata Umar. "Hai Aslam, di sana ada rombongan pengendara yang terhalangi oleh waktu malam, maka kita pergi menemui mereka. Lalu kami datangi mereka. Di sana terdapat seorang wanita bersama beberapa anak." Kemudian Aslam menceritakannya dengan isi yang sama. Diriwayatkan pula oleh At-Tabrani dengan isi sama disertai beberapa tambahan. Alhamdulillah, itulah beberapa kisah tentang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan para sahabat memberi makan. Semoga dengan mendengar kisah-kisah ini
menjadi pelajaran yang berharga bagi kita, bagaimana kita bisa mengamalkan dan menyampaikan kepada orang lain. Kita tutup dengan doa, subhanallah wa bihamdihi, subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.